Respons reaktif Marcelino Ferdinand setelah dihajar netizen habis-habisan di media sosial. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan setelah timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak. Ia disorot karena dinilai main egois sepanjang pertandingan. Ada momen di mana Marcelino seharusnya memberikan umpan kepada rekan setim, namun justru memaksa melepaskan sepakan. Namun, respon mengejutkan dikeluarkan Marcelino ini setelah menerima serangan netizen. Melalui unggahan di stories Instagramnya yang eksklusif, Marcelino Ferdinand menulis kata, "Negara lucu." Memang tidak diketahui secara pasti apa maksud Marcelino Ferdinand menulis dua kata, "negara lucu". Namun, disinyalir kata ini muncul karena Marcelino Ferdinand kesal kepada segelintir supporter timnas Indonesia yang hanya memberikan dukungan ketika skuad Garuda Muda menang. Sedangkan ketika kalah para pemain justru ditinggalkan dan dicaci. Marcelino Ferdinand. Ya, selepas kemarin pertandingan Indonesia melawan Irak pada perebutan juara ketiga Piala Asia U23, di mana Indonesia kalah dengan skor 2-1 ya. Skor yang tipis dan kalahnya di extra time. Nah, setelah itu ada suatu pembicaraan yang menjadi topik hangat di kalangan netizen, terutama netizen-netizen penikmat bola ya, yang sekarang ini lagi melihat timnas kita bisa mencapai 4 besar di Piala Asia U23 ini. Merupakan suatu sejarah, merupakan suatu bentuk prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya, debutan juga. Nah, tapi di sini ada satu hal yang disorot, yaitu adalah Marcelino Ferdinand. Banyak sekali penikmat bola yang menonton timnas kemarin lawan Irak, mereka menyalahkan Marcelino. Mereka menjadikan Marcelino ini sebagai kambing hitam. Ya, karena permainan yang sangat egois, tidak mau ngoper ke temannya sendiri, dan beberapa kali dia juga merusak momentum serangan dari timnas ya karena pergerakan dia yang tidak membaca temannya yang kosong, dan kemudian akhirnya dia syuting sendiri seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kritik netizen yang tidak konstruktif, yang tidak berkualitas, asal menghujat, itu menurut gue sih udah berlebihan. Ya gue lihat ya dari beberapa komen netizen terhadap Marcelino ini dirasa sangat fair. Ada yang komennya santun, ada yang komennya juga masih memberikan semangat gitu. Tapi banyak juga yang sampai ngata-ngatain di luar sepak bola. Contohnya adalah sampai bawa-bawa agama lain, yaitu adalah agama Kristen, sampai bawa Yesus lah, apalah seperti itu. Itu kan udah sangat gak layak. Tapi terlepas dari kritikan-kritikan itu, emang gua akui Marcelino kemarin mainnya kurang banget, buruk banget. Itulah kenapa Marcelino tidak pernah menjadi pemain inti di KMSK Deinze, klub Belgia yang bermain di Liga 2, bermain di Divisi 2 Liga Belgia. Jadi gak heran ya kenapa Marcelino tidak jarang mendapatkan menit bermain di KMSK Deinze itu. Nah, dari sini gue melihat bahwa Marcelino ini harus segera introspeksi diri, harus segera evaluasi diri. Terlepas dari hujatan-hujatan netizen yang tidak ngotak, yang asal bicara, tapi yang jelas ini merupakan suatu cobaan atau suatu musibah. Suatu cobaan atau suatu turning point bagi Marcelino untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, dari tantangan-tantangan yang dihadapi Marcelino sekarang, dari hujatan-hujatan yang dihadapi Marcelino sekarang, semoga Marcelino bisa berbenah, bisa tobat dari keegoisan dia ketika dia bermain untuk timnas. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang gue lihat di sini. Nah, tapi masalahnya itu adalah emang udah beberapa kali semenjak SEA Games sampai sekarang ini dia bermain egois ini tidak sekali dua kali. Jadi gua rasa ya di satu sisi mungkin dari sisi netizen yang menghujat seorang Marcelino ini ya ada dasarnya juga gitu loh. Kenapa dia ngehujat sampai habis-habisan ya, karena berkali-kali Marcelino bermain seperti itu. Tapi gue juga gak membenarkan apa yang dilakukan oleh netizen, menghujat. Itu kan
emang nggak bagus juga. Apalagi Marcelino ini masih muda gitu, masih umur 19 tahun yang dimana emosinya emang masih labil. Jadi wajar kenapa pada akhirnya yang gue lihat yang berseliweran di sosmed seperti Twitter, Instagram dan lain-lain itu Marcelino posting story dengan kata-kata hahaha negara ini lucu. Ya emang itu memancing kemarahan netizen. Tapi ya kalau gue melihat dari perspektif Marcelino, wajar dia kesel karena seolah-olah penyebab kekalahan timnas di kemarin lawan Irak itu adalah hanya dia. Padahal kan kalau kita melihat secara holistik ya emang salah satu penyebab kekalahannya karena dia juga kan buang-buang kesempatan emas. Tapi kan kita juga nggak bisa hanya menjadikan Marcelino seorang sebagai kambing hitam. Kita juga melihat gol kedua Irak itu kan karena blundernya Justin Hubner ketika ketika pemain belakang Irak membuat umpan lambung, umpan long ball ke depan dan hanya didiemin kalau nggak salah ya sama si Justin Hubner itu karena mengira pemain Irak yang maju ke depan itu dalam posisi offside. Nah itu kan merupakan kesalahan juga gitu loh. Walaupun emang sepanjang kiprahnya dia di Piala Asia U23 ini tampil solid, tapi ya kita juga nggak bisa melihat kalau dia ini benar terus. Kalau kita melihat bahwa Justin Hubner ini seolah-olah dewa, nggak juga, dia juga membuat kesalahan dan itu wajar. Tapi ya makanya kita juga harus holistik melihat itu. Nah sekarang kita balik lagi ke topik Marcelino. Jadi ya sesuai apa yang gue bilang tadi, kita nggak bisa menghujat habis-habisan Marcelino. Kita bilang Marcelino ini biang kerok atau apa gitu loh. Kan di sini juga gue lihat ya di sosmed ini terbagi menjadi dua tim. Ada yang netral, ada yang tim pembela Marcelino, dan ada juga yang menghujat Marcelino. Kalau yang netral ini yang gue lihat orang-orang yang memberikan kritik yang membangun terhadap Marcelino. Mereka memberikan kritik, jangan egois, tapi tetap memberikan dukungan dan semangat juga, tetap mengapresiasi juga, kurang lebih seperti itu. Karena ya terlepas dari cara bermain dia yang egois, ya kita juga nggak bisa membantah ini ya fakta bahwa Marcelino Ferdinand ini adalah seorang pemain yang berbakat. Kita bisa melihat ya beberapa kali dia juga berkontribusi untuk timnas, mencetak gol, menciptakan assist, atau dengan gocekan-gocekan dia yang merepotkan bek pertahanan lawan. Itu kan juga harus kita apresiasi gitu. Yang paling penting adalah sekarang kita sebagai fans sepak bola Indonesia harus bisa memberikan kritik yang sangat membangun untuk timnas, untuk pemain-pemain juga, dan untuk Marcelino juga. Kayak gitu kurang lebihnya. Nah, jadi bener juga sih apa yang dibilang dari Coach Justin ya, seorang pengamat yang komentar-komentarnya terhadap timnas itu paling didengar, yang sangat didengar oleh para netizen-netizen kita. Ya dia bilang bahwa Marcelino ini emang kalau cara bermain dia seperti ini kayak kemarin lawan Irak, ya dia nggak akan kemana-mana.